Punya keturunan adalah hal yang penting yang harus dilakukan manusia. Apalagi kalau manusia itu adalah orang penting. Seperti misalnya putra mahkota. Tapi apa yang terjadi kalau lu gak bisa punya anak? Karena lu dikutuk sama penyihir. Tentu ini jadi masalah yang sangat besar. Tapi itulah yang terjadi kepada Oscar di anime Anem Memory. Jadi si Oscar itu adalah seorang putra mahkota yang bakalan jadi raja selanjutnya di kerajaan Varsas. Tapi dia gak bisa punya anak karena dikutuk oleh penyihir kesunyian. Lu gak mandul, tapi lu mandul. Lu gak mandul, tapi lu gak bisa punya anak. Tapi si Oscar gak nyerah untuk mempunyai anak. Dia mulai mencari cara mematahkan kutukan itu. Berbagai macam cara dia lakukan, tapi gak ada hasilnya. Pada akhirnya dia mencoba mencari bantuan kepada penyihir bulan biru yang ada di Menara Azur. Tapi agar permintaan Oscar dikabulkan, Oscar harus mendaki ke puncak Menara Azur, di mana ini merupakan tes yang dibuat penyihir bulan biru untuk siapapun yang ingin permintaannya dikabulkan. Tapi mendaki ke puncak Menara Azur itu hal yang sulit bagi kebanyakan orang, karena di menara tersebut ada banyak jebakan dan monster. Tapi itu gak berlaku buat Oscar. Dia dengan mudahnya ke puncak menara sendirian, tanpa bantuan siapapun. Oscar yang sampai di puncak menara disambut oleh penyihir bulan biru yang namanya adalah Tinasha. Lalu Oscar meminta permintaannya dikabulkan oleh Tinasha. Singkat cerita, Tinasha bilang ke Oscar bahwa itu bukan kutukan, melainkan anugerah. Tonton animenya kalau lu mau lebih paham soal kutukannya si Oscar ini. Intinya, wanita biasa nggak bakalan bisa menahan kekuatan sihirnya si penyihir kesunyian. Jadi si Oscar harus nyari wanita yang bisa menahan kekuatan si penyihir kesunyian. Tapi nyari wanita yang kayak gitu itu susah. Jadi Oscar bertanya ke Tinasha, "Lu bisa menahan kekuatan penyihir kesunyian nggak?" Kata Oscar. Tinasha pun ngejawab, "Bisa dong." Terus si Oscar langsung ngajak nikah Tinasha. Ya iyalah, ada orangnya di depan mata gitu ya kan. Ngapain ribet-ribet nyari yang lain? Mendengar itu Tinasha panik dan gak habis pikir sama si Oscar. Tinasha menolak lamaran pernikahan Oscar karena dia merasa udah menjadi nenek-nenek karena umurnya yang udah ratusan tahun. Tapi Oscar gak menyerah dan terus ngotot. Tinasha juga tetap gak mau jadi istrinya Oscar. Tapi akhirnya mereka berdua menemukan jalan tengah, yaitu Tinasha ikut Oscar ke kerajaan Varsas dan tinggal di sana selama setahun untuk menemukan cara mematahkan kutukan Oscar. Saking gak maunya tuh dia nikah sama si Oscar. Jadi sebagian besar cerita animenya adalah Oscar yang ngejar-ngejar Tinasha. Soalnya dia emang beneran suka sama Tinasha. Chemistry antara Oscar sama Tinasha itu seru banget buat ditonton. Romance yang gak terlalu berlebihan, dan di sepanjang cerita Tinasha secara perlahan tuh mulai punya rasa ke Oscar. Tinasha itu kuat banget. Dan gak cuma kuat, dia juga cerdas dan tenang dalam menghadapi kesulitan. Cerita di anime ini seru dan gak ngebosenin. Dramanya menarik, gue suka ngeliat perkembangan hubungan antara Oscar dan Tinasha. Tapi yang bikin gue bingung adalah kedekatan mereka itu intim banget. Padahal mereka belum jadi sepasang kekasih. Mereka suka skinship, terutama Oscar yang suka peluk-peluk Tinasha. Tapi ini terasa kayak buru-buru gitu. Kayak tiba-tiba aja gitu kedekatan mereka. Mungkin pacingnya yang terlalu kecepetan. Gue gak baca LN sama manganya, jadi gue gak tahu apakah ada yang di skip atau enggak. Tapi pas gue lihat review di My Anime List, banyak yang bilang kalau pacingnya kecepetan dan ada cerita yang di skip juga. Pantes aja ada yang janggal. Jadi kalau ada yang baca LN atau manganya, bolehlah kasih tahu di kolom komentar. Ya, tapi pada akhirnya Tinasha mulai menyadari perasaannya ke Oscar. Awalnya tuh dia gak sadar, tapi setelah orang-orang di sekitar Tinasha itu bilang kalau Tinasha itu suka juga sama Oscar, dari situlah si Tinasha mulai menerima perasaan Oscar. Lalu setelah melewati berbagai macam konflik yang terjadi di sepanjang cerita, Oscar dan Tinasha akhirnya menikah. Walaupun di episode terakhirnya terjadi suatu hal yang membuat Oscar terlempar kembali ke masa lalu di mana Tinasha masih kecil.
Tapi karena Oscar tahu soal tragedi masa lalu si Tinasya, Oscar memutuskan untuk menolong Tinasya. Singkat cerita, Oscar berhasil menolong Tinasya. Tapi Oscar sadar saat dia kembali ke masa lalu, dia nggak bisa kembali karena dunia di mana Oscar dan Tinasya yang sudah menikah telah terhapus. Jadi Oscar yang kembali ke masa lalu ini akhirnya menghilang karena nggak bisa kemana-mana. Di situ Tinasya menangis dan adegan ini cukup emosional. Jadi Tinasya harus menunggu beberapa ratus tahun kemudian untuk menemui Oscar yang baru lahir. Udah gitu Tinasya harus bisa meyakinkan Oscar yang sekarang untuk mencintainya. Karena Oscar yang sekarang gak punya ingatan apapun soal Tinasya. Jadi sekarang Tinasya yang ngejar-ngejar Oscar. Tapi kayaknya ini bakalan terjadi di season 2-nya nanti. Ya kita lihat aja kelanjutannya nanti. Gue sih cukup nungguin season 2-nya karena penasaran bakalan kayak gimana ceritanya. Visual dan animasi di anime ini juga cukup bagus, terutama animasi pertarungan di episode 2 yang ngelawan monster serigala itu. Itu keren banget sih. Tapi cuman di episode itu doang yang keren. Episode lainnya biasa-biasa aja. Jadi nggak konsisten gitu animasinya. Episode 2-nya tuh keren banget, flashy banget. Cewek-cewek di anime ini juga cakep-cakep, terutama Lucrezia. Onesan yang satu ini emang sangat menggoda. Punya gua nih Lucrezia. Awas lu pada ya, jangan coba-coba jadiin dia waifu lu. Punya gua dia. Yang bikin gua nonton anime ini sampai akhir sih karena vibes dan chemistry antara Oscar dan Tinasya. Gua sih berharap season 2-nya lebih bagus karena gua lumayan suka sama anime ini. Di minggu lalu gua ngebahas anime band yang isinya cewek semua, yang kayak Bocchi The Rock dengan MC yang menarik juga. MC di anime ini tuh rock banget lah pokoknya. Kalau lu pengen nonton, klik di sini. Ketemu lagi minggu depan.